Seperti apa yang diinginkan boleh ya. Asik masuk di segera mengenai Mega, tapi kalau kita melihat efektivitas Oke, ready ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan lepos kapal. Oke, Segera tutup. Tidak ada bangga. Kembali kita sedikit berkat. Pak Mono, mic-nya Pak Mono. Jadi kalau bilang poin tapi dengan cara mereka memberikan perlawanan sengit ya, Lodi pun mengapresiasi tadi. Tapi yang Lodi tidak inginkan adalah kehilangan poin tapi dengan cara yang terlalu mudah ya. Kalau yang sempat ingat saat ketika sempat diambil. Satya kembali masuk. Oke, inspirasi penggunaan bahan ajar interaktif untuk digitalisasi pembelajaran. Ada cara efektivitas. Oke ya, terlihat ya. Jelas, Pak. Iya Pak, terlihat Pak. Tampak Pak, terlihat. Ya, terlihat Oke. Pak. Ya, kenapa sih harus pembelajaran digital gitu lah ya? Ini adalah beberapa argumentasi kenapa harus ada digitalisasi pembelajaran. Meskipun beberapa waktu yang lalu sudah ada pembatasan untuk beberapa platform ya, platform media digital berbasis pada usia. Nah, ini menarik karena ya yang dibatasi adalah usia-usia di pendidikan dasar. SD, SMP. Kalau nggak saya batasannya itu 16 tahun. Tidak boleh mengakses platform media tertentu ya. Tetapi ya perkembangan apapun selalu ada dua sisi mata uang, positif, negatif, negatif, positif. Tergantung bagaimana peruntukannya dan bagaimana penggunaannya. Nah, terkait dengan dunia pendidikan di era digital ini, yes, ini memberikan paradigma baru kaitannya dengan teknologi pembelajaran ya. Bagaimana siswa itu mengakses, bagaimana siswa itu mendapatkan bahan ajar tersebut, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana interaksi antara siswa, guru, dan perangkat teknologi informasi atau bahan ajar tersebut. Nah, tentunya guru dan sekolah harus mampu beradaptasi ya. Guru, sekolah, termasuk siswa harus mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. Bagaimana perkembangan teknologi informasi, teknologi pembelajaran itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk capaian pembelajaran. Sekali lagi, pada akhirnya adalah capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, maka digitalisasi pembelajaran menjadi solusi yang relevan. Digitalisasi ini adalah mendorong siswa untuk belajar secara fleksibel, eksplosif, dan personal ya. Karena digitalisasi pembelajaran itu ya semua siswa bisa mengakses baik itu sinkronus maupun asinkronus. Nah, dalam hal ini guru-guru harus mampu menyediakan itu dan harus mampu beradaptasi dengan situasi-situasi tersebut. Nah, pada akhirnya saat siswa itu akan ditreatment untuk digitalisasi pembelajaran, maka sebagai aktor utama belajar mengajar di kelas, guru harus mampu juga menguasai
teknologi pembelajaran tersebut. Ya, mubazir misalkan teknologi pembelajarannya berkembang pesat, alatnya tersedia, sarana tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan eh, secara maksimal karena kemampuan guru masih terbatas. Nah, eh, sebagaimana paradigma pembelajaran abad 21, teman-teman ya, maka pembelajaran itu konstruktivisme tentunya, eh, student center learning, maka kata kunci dari student center learning adalah pembelajaran itu interaktif. Nah, untuk men-set up pembelajaran yang interaktif tersebut, maka bahan ajarnya pun harus disusun secara interaktif. Artinya apa? Berarti ada stimulus respon antara bahan ajar dengan guru dan atau peserta didik atau dengan user bahan ajar tersebut. Nah, kenapa sih harus bahan ajar interaktif, teman-teman? Yang pertama adalah adanya keterlibatan siswa ya. Semakin siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka korelasinya positif dengan motivasi dan hasil belajar. Sebaliknya ya, semakin pasif siswa, maka dia akan berkorelasi juga dengan menurunnya motivasi, dengan menurunnya hasil belajar. Yang selanjutnya adalah pemahaman mendalam ya. Pembelajaran mendalam, pemahaman mendalam membutuhkan bahan ajar yang interaktif. Karena ya apa, kalau kita belajar prinsip pembelajaran mendalam kan harus bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Bermakna, menggembirakan, berkesadaran, maka kata kuncinya adalah keterlibatan aktif siswa dengan kegiatan belajar mengajar tersebut, pun dengan bahan ajarnya. Yang selanjutnya adalah menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan personal. Ini juga sejalan dengan poin yang kedua, pemahaman mendalam, menyenangkan dan personal ya. Otomatis harus ada interaksi secara personal dengan bahan ajar tersebut. Yang selanjutnya ya memberikan umpan balik instan. Ini dalam bentuk asinkronus misalkan ya, dia atau komen ya, maka dia umpan baliknya adalah instan. Saat umpan balik instan, maka ya stimulus responnya juga harus seinstan mungkin gitu. Saat misalkan siswa komen di YouTube Bapak Ibu, maka sebisa mungkin ya Bapak Ibu membalas komen dari siswa kita tersebut. Supaya apa ya, feedbacknya cepat dan umpan baliknya menjadi lebih instan. Kemudian selanjutnya adalah mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. Bahan ajar yang interaktif, maka setup-nya juga harus kontekstual dan mendukung berpikir kritis dan problem solving. Nggak bisa misalkan hanya sekedar ada interaksi tetapi tidak diimbangi dengan kontekstual dan mendorong berpikir kritis dan problem solving. Maka bahan ajar yang disusun, maka kata kuncinya juga harus di set up untuk mendukung berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Nah, ini teman-teman, apa sih bahan ajar interaktif ini? Nah, bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan bahan ajar, sehingga siswa tidak hanya sebagai penonton pasif ya, jadi ada aktivitas fisik yang dilakukan siswa terhadap bahan ajar tersebut. Nah, ini beberapa ciri bahan interaktif, teman-teman. Nanti teman-teman kalau setup bahan ajar interaktif, satu, membutuhkan aksi dari pengguna, baik itu klik, geser, ketik, atau pilih. Yang jelas ada interaksi di situ. Bahan ajar interaktif tidak akan bergerak atau memberikan informasi baru sampai siswa melakukan sesuatu ya. Yang selanjutnya adalah memberikan respon atau umpan balik berdasarkan interaksi. Setelah siswa melakukan aksi, bahan ajar akan memberikan umpan balik. Misalnya siswa menjawab pertanyaan, siswa akan memberitahu apakah jawaban benar atau salah. Kalau misalkan bentuknya kuis, misalkan,
Kalau teman-teman bikin quizzes itu kan ada feedback ya, yang bisa di setup juga secara instan. Atau yang sederhana Google Form misalnya, itu juga feedbacknya, responnya juga bisa cepat ya. Kemudian yang terakhir adalah bersifat dinamis dan adaptif. Bahan ajar interaksi tidak statis, ia bisa berubah atau menyesuaikan diri berdasarkan interaksi siswa. Ini contoh teman-teman bahan ajar interaktif. Nanti teman-teman harus mampu menguasainya. Ada Wayground nah, untuk kuis interaktif. Ada Woodwall untuk membuat aktivitas seperti mencocokkan. Ada Nearpod ya untuk presentasi interaktif dan kuis langsung dalam satu platform. Mendukung integrasi dengan Google Slide untuk memungkinkan siswa interaksi langsung dengan siswa. Kemudian ada Canva. Nah, kira-kira dari keempat ini mana yang paling sering dibikin atau di setup di ruang kelas Bapak Ibu, teman-teman semua? Canva, Pak. Canva, Pak. Canva ya. Canva udah pro ya? Wayground juga paling keren, Pak. Oh, Wayground. Ada Wayground, ada Canva. Kalau pakai akun pembelajar kayaknya sudah pro ya dia ya? Ya, sudah pro, Pak. Sudah, Pak. Sudah pro. Nah, itu bisa kan dalam bentuk akun belajarnya. Oh ya, kalau pakai akun belajar ya, akun belajar ID dia sepertinya udah pro. Nah, itu bisa harus dimanfaatkan. Yang paling sederhana itu dalam bentuk apa? Misalkan Canva sharing ya. Canva sharing itu kan bisa juga untuk aktivitasnya bisa secara langsung mengerjakan di Canva sharing tersebut. Kemudian Woodwall, ada yang sudah bisa atau sudah sering melakukan Woodwall? Belum, Pak. Belum Pernah, ya. Pak. Nah, Pak. Nah, ini bisa juga nanti teman-teman dipraktekkan di ruang kelas masing-masing kalau teman-teman atau Bapak Ibu sudah terbagi papan interaktif digital. Nah, bisa menggunakan keempat platform ini untuk di-setup dalam pembelajaran yang interaktif. Terus sekaligus nanti bisa juga nanti Bapak Ibu melakukan pengibasan ke sekolah masing-masing dalam hal penggunaan bahan ajar, apakah itu Wayground, apakah Woodwall, apakah Nearpod maupun Canva. Ini juga ini inspirasi aplikasi bahan ajar Bapak Ibu, GeoGebra. Ini bisa di setup untuk matematik, Google Earth, bisa juga untuk IPS atau IPA misalkan. Kemudian anatomy learning, biodigital, dia untuk apa namanya? Lab Maya ya, menampilkan model tubuh 3D yang dapat diputar dan dianotasi langsung. Kemudian ada Topmark untuk muatan pelajaran IPA, matematika, dan IPS. Kemudian ada PETS, Interactive Simulation, untuk IPA dan matematik. Sebagian besar memang bahan ajar interaktif kalau kita ngacu ke internasional, ya biasanya setup-nya itu untuk sains dan matematik ya. Atau STEM ya, biasanya itu STEM. Oke. Google Earth.
Oke, terlihat teman-teman? Ya Pak, Terlihat, sudah Pak. terlihat. Coba ada nggak dari sini yang bisa mempraktekkan, ini Google Earth ya, untuk disetting di ruang kelas menjadi pembelajaran yang interaktif? Ada yang bisa memberikan contoh, Bapak Ibu guru? Ini misalkan mata pelajaran STEM nih, ada. Jadi kalau setting pembelajaran mendalam kan dia eh, inter, holistik integratif ya, men-setting satu kegiatan untuk beberapa mata pelajaran. Ini ada contoh Google Earth. Nah, bagaimana Google Earth ini kita hadirkan di ruang kelas menjadi pembelajaran yang interaktif. Silahkan. Untuk Siapa? pelajaran IPS bisa ya Pak ya? Ya, bisa silahkan. Coba ada yang bisa mempraktekkan? Misal, misalnya nih Pak untuk pelajaran ASEAN, kalau di IPAS kan kalau kelas 6 tuh di semester 2 itu membahas tentang negara-negara di Asia Tenggara gitu kan. Oke. Nah, jadi kita buka Google Earth, ini enggak itu ya. Atau Kemudian Pak kita Sidik mau memaparkan langsung sendiri? Boleh. gimana nih Pak, enggak bisa menggerakkannya ya? Ya, ini kan ada pakai saya, punya saya. Iya ya. Jadi misalnya Oke, coba. ini kita melihat apa namanya ibu ibu kota negara Malaysia misalkan kan seperti itu. Kita pakai IFP, kemudian kita buka Google Earth, baru kita bersama-sama, ayo kita tunjukkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itu itu Pak kurang lebihnya Pak. Ya, oke, dengan seperti itu bisa. Ya, sekarang ke IPA misalkan. Kan mata pelajarannya IPA. Sorry, mata kuliahnya IPA gitu. Untuk apa Google Earth? Yo, yang paling sederhana tadi ya, jadi siswa menganotasi langsung, menulis langsung ya di dalam Google Earth tersebut. Mana sih letak Kalimantan Barat ibu kotanya? Kan bisa seperti itu. Atau Kayong ya, ada nggak di sini Kayong? Nah, misalkan kita akan diskusi terkait dengan Kayong Utara. Nah, oke ini ya. Ini kan Kayong Utara misalkan. Dari sini misalkan teman-teman oke kira-kira daerah Kayong Utara itu vegetasinya di daerah apa hutannya di daerah mana sih? Nah, dari sini misalkan siswa bisa menunjukkan dari apa? Dari misalkan warna, kerapatan tumbuhan termasuk dari apa namanya? Kalau di istilah penginderaan jauh ada namanya tutupan vegetasi. Itu bisa mengidentifikasikan beberapa karakteristik jenis vegetasi. Nah, dari situ siswa bisa kita setting untuk mempraktekkan. Meskipun di antaranya lain misalkan berapa sih luas Kayong Utara? Nah, ini kan ada beberapa itu ya. Apa namanya? Apa namanya tuh kalau ini ya? Fasilitas ya. Fitur. Bisa kan misalkan pengen lihat nih misalkan ini apa sih buat apa sih? Add polygon ya. Nah, ini bisa dilihat berapa luas wilayah dari poligon. Ini yang kita susun. Nah, ini bisa bisa terlihat nih dari sini. Oh, ternyata luasnya adalah, nah ini bisa dihitung dari sini.
Berapa luasnya? Kan udah ketemu tuh perimeternya adalah 14,26 km, areanya 12,42 km. Itu bisa kita lakukan ya, dan ini bisa kita interaksikan dengan siswa. Atau misalkan ini apa nih, berapa luas jarak antara Balai Roewi dengan Cambereh? Kan bisa di sini nih, bisa di apa pakai. Oh, ternyata jaraknya adalah 13,71 km. Kalau dari ini ke Banjor berapa misalkan? Udah 28 ke Rabaah berapa? Nah, ini bisa dihitung sekaligus bisa juga perimeternya terlihat. Nah, dari ini misalkan siswa kita minta berapa jumlah lahan terbuka, itu kan bisa diinventarisir. Nah, hal yang seperti ini bisa kita lakukan dan kita bisa interaksikan dengan peserta didik. Dalam bentuk apa? Kalau di sekolah sudah ada papan interaktif digital, ya langsung siswa kita ajak maju ke depan untuk melakukan sendiri ya. Melakukan sendiri dengan ya tadi memanfaatkan fitur-fitur yang ada di fasilitas tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sepertinya akan menarik dibandingkan papan interaktif digital tidak dimaksimalkan dengan yang seharusnya. Oke. Nah, ini yang GeoGebra, Anatomy Learning, TopMath, PETS. Ini teman-teman bisa coba deh Anatomy Learning ya. Kita praktekkan dulu. Ada yang mau mempraktekkan Anatomy Learning? Biodigital? Coba saya buka. Anatomy Learning, Biodigital. Berangkat tidak mengenai blogger dari Polkablat untuk Indonesia. Ya, kita kemarin sejak set kedua. Kita cukup berhasil tadi ya. Bahwa Pertamina mungkin set kedua. Kita kita perekrutan baru Polkablat seperti ini. Yang diharapkan bisa membawa masa baik sebanyak daerah mereka. Nah, ini bahkan di musim perdananya Proliga ya, mereka 5 kali menjadi runner-up. Statusnya mereka tim kuda hitam ya, bisa lolos hingga ke laga final. Nah, ini contoh dari Anatomy Learning. Harus download dulu tapi. Nah, ini jadi nanti teman-teman bisa download Anatomy Learning by Dr. Blanco. Ini kita bisa menampilkan tadi kalau kita berbicara di pertemuan sebelumnya operasional konkret. Nah, ini salah satu operasional konkret untuk siswa di sekolah dasar. Bagaimana kita bisa menampilkan secara 3D anatomi atau bentuk tubuh manusia melalui platform ini ya. Poin akan diulang tanpa yang mendapatkan tambahan poin. Itu kembali Pak Masar. Nah, ini Via contoh. web bisa itu Pak, tanpa download gitu. Bisa apa? Pilih yang web, via web, nanti tidak perlu download itunya. Via web. Coba. Itu Pak, web browser yang sebelah kanan atas. Nah, Android, iOS dan web browser. Nah, Mana? itu atasnya. Oke. Ya, itu Pak. Apa? Dukung penuh perjuangan Sekolah Merah Putih dalam mengembangkan kerjaan putar itu nih yang diajak teman saya untuk berkampanye. Nah, ini ya, oke. Cuman agak lama loadingnya Pak. Nah, nanti Mas Sidik bisa mempraktikkan ke teman-teman tuh. Betul lah, rada lama ini. Ya, nanti kita Ya. praktekin dulu deh. Bisa Pak, walaupun dari download kayak. Ya, bisa pakai web browser. Barusan tidak terlihat di monitor saya. Tutup sama layar apa namanya? Zoom.
Oh betul, nampak tuh. Apa ya? Ini lagi ngedownload dalam tanda kutip. Cuman cara penggunaannya belum paham nih. Ya, nah ini yang penting nih, harus dipraktekkan nih. Namanya seperti ini harus dalam tanda kutip oprek ya. Kalau bisa nggak lama gunain juga lupa lagi. Nah, harus sering digunakan dan harus sering dioprek. Sebenarnya Ya, ini kalau digunakan di sekolah nih luar biasa nih. Ya harus ini, makanya ini saya hadirkan kan harus. Iya. mantap nih Pak kalau kelas 6 di semester awal dia. Hmm. Jadi siswa lebih paham. Gagalkan, tapi upaya keduanya berhasil membuat side out dan poin antar table bisa didapatkan oleh Bobcat khusus Indonesia. Bentar ya, saya di jauh dari wifi, jadi rada-rada lemot. Dapatkan oleh Memang prosesnya gitu Pak, agak lama. Lama ya. Ya, nanti masuk tinggal lengkap itu Pak dari kepala, rangka, tangan, kaki semuanya ada. Oke, ya ini ya. Nah, ini misalkan kita mau apa nih? Ada kepala, ada rangka. Nah, misalkan kita klik kepala ya. Ada ini bone, skeletal, dan sistem. Misalkan nih, head. Ada overview, ada bones, ada body marking. Ini bisa kita tampilkan, oh, bentuknya kayak gini. Ada main part, dan seterusnya. Nah, Tapi memang lama Pak ya. Loading memang ini lama. kan bisa 3D dan dia bisa muter ya. Jadi bisa mengkonkretkan ya situasi yang abstrak. Kalau misalkan di sekolah tidak ada tursa, ini bisa ditampilkan. Sekaligus ya harus juga didukung dengan jaringan yang ada ya. Jaringan internet itu biasanya kalau PID kan itu kan sangat tergantung dari jaringan yang internet ya. Sekolah saya belum ada jaringan internet Pak. Nah, itu. Masih pakai HP masing-masing. Oke, nah kira-kira ini bisa kita atau Bapak Ibu lakukan di ruang kelas anatomy learning. Oke, nanti teman-teman bisa berbagi yang sudah paham dengan teman-teman yang lain di luar kelas. kembali mengatakan bola dan poin terus berhasil. Tidak akan tiga. Kita lihat bahkan mulai sangat tegas dari pinggir lapangan. Oke ya, pemanfaatan PID untuk pembelajaran interaktif, papan interaktif digital merupakan sebuah revolusi dalam teknologi visualisasi dan seterusnya ya. Jadi papan interaktif digital kalau kita bisa sederhanakan ya tablet ukuran gede lah ya, tablet ukuran gede. Tetapi ya pemanfaatan ini juga harus hati-hati ya, jangan terlalu lama karena radiasinya cukup ekstrim, cukup tinggi dia. Di PID ini bisa sentuh, tulis, gambar, dan seterusnya. Ini aktivitas interaksi yang relevan untuk siswa sekolah dasar, ada latihan soal yang interaktif, tadi, quizzes, dan seterusnya. Game edukasi sederhana, simulasi dan visualisasi, misalkan kuis berbasis permainan, puzzle interaktif, dan simulasi sederhana. Kemudian simulasi dan visualisasi, menjelaskan konsep abstrak melalui gambar bergerak, animasi atau simulasi interaktif. Misalnya siklus air, tata surya, termasuk tadi organ tubuh manusia melalui anatomy learning. Kemudian ada aktivitas kolaborasi, membuat catatan bersama, brainstorming ide, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan dengan Canva ya, dalam bentuk Canva sharing misalnya.
Kemudian eksplorasi interaktif menjadikan objek 3D yang dapat diputar dan diperbesar. Ini ya, ini juga bisa dilakukan dengan tadi Digital Labs. Kemudian cerita interaktif menyajikan narasi dengan elemen pilihan atau pertanyaan. Nah, eksplorasi interaktif juga bisa kita lakukan dengan menggunakan GeoGebra bisa, kemudian Google Earth juga bisa. Nah, pembelajaran interaktif meningkatkan minat belajar juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih bermakna. Ini yang sudah saya sampaikan. Pada akhirnya, media akan menjadi media tanpa makna kecuali bisa digunakan. Nah, media ini hanya tools, kata ya, Bapak Ibu ya. Media hanya tools. Tools itu sangat tergantung pada user atau pengguna. Siapa pengguna? Guru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Bahan ajar interaktif adalah kunci digitalisasi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, oke. Cukup presentasi hari ini. Selebihnya nanti kita terkait dengan eksplorasi ruang murid ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman Pak, insya Allah. Ya Pak, aman Pak. Nanti saya akan kirimkan untuk Senin mungkin lah ya. Kalau Senin, mungkin Senin akan saya kirimkan untuk Dan lagi-lagi pertama outline tugas ya, yang nanti teman-teman akan set up di buku ber-ISBN. Jadi nanti teman-teman dalam satu setting buku itu yang sudah saya sampaikan di dalamnya ada bahan ajar interaktif, rumah pendidikan, kemudian pemahaman pembelajaran, pemahaman bermakna, dan seterusnya. Oke, cukup teman-teman. Hadir, yang tidak hadir siapa? Pak Ketua? Belum itu Pak, ada rekapannya Pak, nanti di absen Pak. Ada absen digital kita. Oke. Saya absen aja lah ya. Boleh, Pak. Oke, Bu Rufaidah hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Andriansyah? Sakit Bapak. Sakit? Iya Pak, sakit Pak. Oke, Sudarmono? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Karmawati? Hadir, Pak. Edi Ais? Hadir Pak. Agus Diansyah? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hakim Sudianto? Hadir Bapak. Rafaah Imania? Hadir, Pak. Sidik Muktamar? Hadir Pak, hadir. Mutiara? Mutiara? Izin Pak tadi Pak. Mutiara izin, Pak. Ricky Andri? Hadir Bapak, hadir. Mustahidi? Hadir Pak. Tutin? Hadir, Pak. Ilham? Hadir, Pak. Saidia? Hadir Pak. Haidir? Hadir, Pak. Ruhayati? Hadir, Pak. Juniarti? Hadir, Pak. Sudarmaji? Bukan diri Pak. Berhenti, Pak. Heru Susanto? Siap hadir Pak. Artina? Hadir, Pak. Muriana? Hadir, Pak. Erniawati? Hadir, Pak. Fitriani? Hadir, Pak. Basuni? Basuni hadir? Ismail? Hadir, Pak. Tadi, Pak. Pak Masudi hadir, Pak. Hadir, Pak. Ismail? Hadir. Ragila? Hadir, Pak.
Hamidi, Hadir Pak. Bobby, Hadir Pak. Rini, Ini izin Pak, tadi ada WA tuh. Ramadhani, Izin juga Pak. Hamdan, Hadir Pak. Ari Kusma, Tapi ada tuh Pak Ramadhani di itu. Aris Kusma ada? Aris Kusma, Edi Purwoto, Hadir Pak. Irda Farida, Hadir Pak. Alfian, Hadir Pak. Turipan, Hadir Pak. Arik, Aris Kusuma ada di Zoom tapi nggak bisa. Oke. Ari hadir Pak. Ari Pak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti malam ada kuliah lagi? Enggak? Kosong Pak. Ada Pak. Oh, kosong. Besok ya paling ya? Nanti besok Pak. Iya Pak, besok Besok, full. Pak. Oh, besok full baru ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.